Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Catatan Mitra, catatan yang disuarakan. Bagaimana kabar hari ini? Tetap jaga kesehatan. Teman-teman, kali ini saya pengen ngobrolin salah satu hal yang sangat urgent sebelum saya dan kamu memutuskan untuk menikah. Iya, kita bakal bahas soal mahar. Teman-teman, salah satu yang menjadi pikiran bagi kaum laki-laki saat memutuskan untuk menikah adalah soal mahar. Meskipun kalau dilihat hari ini yang paling menjadi beban pikiran siang dan malam mereka adalah besarnya biaya resepsi atau walimah. Benar apa benar? Belum lagi adanya tradisi yang mengatur pemberian lain seperti uang hantaran dan sejenisnya. Agaknya kita salah kaprah dalam memaknai mahar pernikahan. Umumnya, harga mahar tidak jauh lebih mahal ketimbang persewaan terop, sound system, atau pernak-pernik pernikahan yang lain. Sementara kuantitas sekaligus kualitas mahar jarang sekali diperhatikan. Padahal jika menganut fikih dominan di Indonesia atau fikih Syafi'i, atau merujuk kepada kompilasi hukum Islam, mahar adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami. Mahar sering dijadikan sebatas simbolik yang ala kadarnya saja. Ala kadarnya mahar yang sering kita temui menunjukkan bahwa mahar masih dipahami dalam ranah konsumtif, bukan produktif. Bahkan hanya berkisar pada estetis belaka. Teman-teman, dalam sejarahnya, mahar perkawinan pada masa jahiliyah itu tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh perempuan. Pihak walilah yang mengambil alih hak itu. Bahkan perempuan juga bisa menjadi komoditi mahar, bayangkan. Nah, hal ini terjadi karena mahar hanya dianggap sebagai alat transaksi perkawinan untuk mendapatkan perempuan, bukan untuk memuliakan perempuan. Lalu ketika Islam datang, peruntukan, komoditas, dan esensi mahar diubah. Islam lalu menetapkan hak mahar sepenuhnya kepada perempuan. Komoditasnya pun juga dibatasi, yaitu sesuatu yang memiliki nilai manfaat. Esensinya pun juga ditransformasikan ke bentuk upaya penghormatan dan pemuliaan terhadap perempuan. Ibnu Ashur menegaskan bahwa mahar adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga di depan publik. Mahar juga merupakan bentuk bukti kemampuan seorang laki-laki menafkahi perempuan secara lahir dan batin. Dalam fikih, justru perdebatan komoditas mahar ini cukup menarik, teman-teman. Baik mengenai kualitas maupun kuantitas mahar. Secara umum, ulama menetapkan bahwa mahar harus dapat dimiliki dan diperjualbelikan. Maka barang yang haram itu jelas tidak boleh, mahar juga harus jelas, baik berupa barang atau jasa. Mahar juga harus terbebas dari bentuk penipuan ataupun gharar lainnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mahar adalah sesuatu yang memiliki nilai manfaat, baik berupa jasa atau benda, sedikit atau banyak. Sementara Imam Malik berpandangan bahwa mahar hanya berupa benda yang indrawi dan memiliki nilai manfaat. Sedangkan jasa tidak dapat dijadikan mahar. Nah, disinilah ada refleksi atau ada indikasi, ada ilat hukum bahwa mahar itu bersifat produktif. Teman-teman, jika kita melacak lebih jauh, ada beberapa hadis Nabi mengisyaratkan produktivitas mahar sebenarnya. Sebagaimana diriwayatkan Abu Salamah dalam Sunan Ibnu Majah, mahar Nabi menikahi istri-istrinya itu sebesar 500 dirham. Jika dirupiahkan, itu sekitar 50 juta rupiah, bahkan lebih. Nah, dalam Sahih Bukhari juga ditemukan Ibnu Abbas menuturkan bahwa sahabat Sabit bin Qais menikahi istrinya dengan mahar sebidang kebun. Ada juga yang meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud yang menunjukkan kisah Uqbah bin Amir, salah seorang sahabat yang maharnya itu senilai 100 dirham. Nah, hitungan ini diperoleh dari hasil penjualan sebidang tanah dari Uqbah. Kalau dirupiahkan, itu setara dengan 400-an juta rupiah. Wow. Nah, dengan demikian teman-teman,
Maka komoditas mahar yang dinarasikan dalam hadis, baik dalam bentuk uang ataupun tanah, ini merepresentasikan nilai produktivitas mahar. Mengapa? Karena jumlah uang yang besar akan mampu membantu perempuan untuk bisa berkarir dan berdaya mandiri tanpa mengandalkan sepenuhnya penghasilan suami. Tanah yang luas juga akan mampu menghasilkan nilai tambah perekonomian ketika dikelola dengan baik. Lalu bagaimana dengan riwayat yang membolehkan mahar hanya dengan cincin dari besi, hafal Quran, dan lain sebagainya? Nah, mengenai hal ini, Ibnu Arabi, ulama Malikiyah, berpendapat bahwa perintah untuk mencari cincin saat itu adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Namun ternyata tidak ada satupun benda yang ditemukan termasuk cincin. Maka dapat dipahami bahwa kadar minimal mahar dalam hal ini adalah karena adanya ketidaksanggupan memenuhi standar mahar yang dianjurkan saat itu. Sehingga kebolehan mahar dengan jasa pengajaran Al-Quran itu bisa dipahami, dan itu hanya dalam keadaan tertentu. Nah, kompilasi Islam justru menegaskan kesederhanaan mahar itu karena itulah yang menurutnya dianjurkan oleh Islam. Nah, kenyataan ini sebenarnya memicu banyaknya praktik mahar konsumtif. Ini memang tidak salah, namun ini hanya kurang refleksi untuk memuliakan seorang perempuan, apalagi untuk menjamin kehidupannya. Padahal Islam tidak benar-benar menegaskan kesederhanaan mahar, yang justru ditegaskan adalah kemanfaatan dan produktivitasnya. Nah, teman-teman, ketika seorang perempuan mendapatkan mahar produktif, mahar yang mutlak menjadi haknya bisa membantu untuk pemenuhan pendidikan bagi anak-anak, devisa rumah tangga, serta ekonomi masa depan rumah tangga. Tujuannya kolektif. Nah, sehingga perempuan bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi dan keadaan hidupnya untuk bisa lebih membantu pemberdayaan keluarga dan perekonomiannya. Nah, mahar produktif dapat dirupakan dengan wujud apapun yang bisa menghasilkan nilai tambah dan menghasilkan keuntungan ketika dimiliki oleh istri. Bukan hanya sekedar pamer kemewahan, tapi juga demi aset bersifat statis, tidak bergerak dan tidak menghasilkan apapun. Baik benda atau jasa bisa dipergunakan sebagai mahar produktif. Nah, beberapa contoh mahar produktif yang berupa benda itu semisal emas, saham, hotel, rumah atau villa yang disewakan, atau bangunan yang disewakan lainnya. Nah, sedangkan untuk contoh mahar jasa itu bisa seperti mengajari istri untuk berwirausaha, berbisnis, mengelola perusahaan, atau jenis mahar lainnya. Nah, ini hanya beberapa contoh saja, teman-teman. Langkah ini setidaknya akan mampu meningkatkan perekonomian keluarga secara lebih kreatif dan mandiri. Adanya kepentingan kolektif yang menjadi prioritas. Oke, teman-teman, gerakan mahar produktif ini perlu untuk kita bicarakan, perlu untuk saya suarakan. Tujuannya agar setiap laki-laki yang hendak menikah bisa mempersiapkan jauh-jauh hari untuk meminang perempuan pilihannya. Apakah pantas jika mahar hanya sekedar konsumtif, sedangkan perempuan itu akan dimiliki seumur hidup? Tentu, ini hanya sebatas renungan dan refleksi untuk kita sama-sama berkontemplasi dan bukan menjadi suatu kebenaran mutlak. Oke? Oh ya, teman-teman bisa baca artikel lainnya di www.bekalpengantin.com dan terus stay tune di Instagram Bekal Pengantin. Oke? Sampai jumpa di catatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, oke?